berpura-pura bahagia itu bagus kalau itu dijadikan sebuah strategi jangka pendek. Tetapi ada yang mengatakan begini, selamat pagi Pak Arfan, saya pernah mencoba pura-pura bahagia tapi kayaknya nggak enak banget ya, senyumannya pun kayaknya nggak luwes gitu, nggak lepas gitu kan. Waktu itu supaya terlihat kuat dan tegar aja sih gitu ya. Terus kemudian ada lagi, bukannya pura-pura bahagia itu dan pura-pura sukses sama aja afirmasi. Kok tadi Pak Arfan bisa sih bagus kalau untuk pura-pura sukses katanya begitu ya, karena saya lakukan itu buat keduanya dan benar-benar merasakan kebahagiaan kok pada akhirnya. Oke. Terus kemudian ada wajib pura-pura bahagia tapi dengan motivasi baik supaya berdampak positif bagi orang lain gitu ya, bahwa hidup itu tujuannya untuk berbahagia karena kebaikan. Oke. Kemudian ada dari Bung Roy, pura-pura bahagia hanya kepada anak kita, dan itu juga ketika usia anak kita masih di bawah umur. Ketika sudah beranjak dewasa, kita sudah bisa terbuka gitu ya, sedikit demi sedikit bisa bercerita tentang kondisi yang ada supaya mereka juga siap menghadapi kenyataan, katanya begitu. Kemudian ada lagi saya juga pernah pura-pura bahagia. Ini menunjukkan jika saya baik-baik aja berada di tempat yang sebenarnya tidak saya inginkan. Saya merasa jenuh tapi saya tidak bisa keluar dari tempat tersebut karena banyak pertimbangan. Oke. Kemudian pura-pura bahagia itu kan munafik ya, atau sesuatu yang sehat. Apakah benar lebih baik berpura-pura bahagia daripada muka jamban sambil berlatih menjadi bahagia sesungguhnya begitu? Oke, terus kemudian bagaimana afirmasi yang baik untuk setiap pagi bagi kami seorang entrepreneur? Ya, pura-pura sukses. Oke, Pak Arfan, boleh dikasih komentar dulu terhadap beberapa yang sudah masuk tadi yang kita share. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Bola. Ini pertanyaan bagus-bagus ini ya. Jadi nggak sama, teman-teman ya. Pura-pura bahagia dengan pura-pura sukses itu nggak sama. Pura-pura sukses itu bagus, dan itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Belum jadi siapa-siapa, belum dikenal oleh siapapun, ya saya sudah membayangkan diri saya jadi seorang penulis gitu. Udah ngebayangin tuh, jadi seorang penulis, pura-pura aja, pura-pura hebat gitu. Akhirnya tahu-tahu jadi buku saya yang pertama gitu. Ya udah mulai dikenal segelintir orang lah gitu. Udah mulai diundang talk show ke toko buku lah gitu, toko buku Gramedia lah ya. Terus saya bayangin, oh kalau cuma kayak gini nih kurang asik nih gitu ya. Saya ngebayangin saya jadi pengarang buku terkenal, bestseller, bukunya banyak gitu. Padahal buku yang saya buat tuh baru satu, baru You Are a Leader itu, buku saya yang pertama itu. Tapi sudah membayangkan seolah-olah saya ini pengarang terkenal gitu loh. Jadi perilaku saya, gaya saya itu kayak pengarang terkenal gitu. Nah itu bagus, lama-lama akhirnya betul. Akhirnya sekarang sudah bikin 11 buku. Sebentar lagi buku saya keluar loh Mbak Ola, buku baru Mbak Ola. Yes, kita tunggu kabar gembiranya. Itu mengenai COVID nanti tuh, sebentar lagi keluar tuh ya. Nah jadi berpura-pura sukses itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Kenapa? Karena sukses itu nanti. Jadi nggak harus sekarang, memang nggak harus sekarang gitu. Jadi nggak apa-apa kalau saya belum sukses, pura-pura sukses nggak apa-apa. Karena suksesnya itu masih nanti. Itu namanya kreasi mental. Tapi kalau berpura-pura bahagia, nah ini. Karena bahagia itu sekarang. Ketika kita tidak bahagia, kita punya masalah. Ketika kita tidak sukses, kita tidak punya masalah, Mbak Ola. Karena sukses itu nanti. Tapi ketika kita tidak bahagia, kita punya masalah. Kenapa? Karena bahagia itu sekarang. Nah, jadi tidak bahagia saja sudah masalah. Itu satu, itu masalah pertama, tidak bahagia. Kenapa Anda nggak bahagia? Itu masalah pertama. Sudah nggak bahagia, ditutupin lagi. Itu masalah kedua. Jadi bayangkan Mbak Ola lagi sakit nih. Gitu ya, lagi sakit. Terus Mbak Ola pergi ke dokter. Dokter nanya, kamu sakit apa, Mbak? Enggak, Pak. Enggak apa-apa, saya sehat. Ini lihatnya. Itu masalah kedua itu. Jadi ketika kita tidak bahagia, itu sama dengan ketika kita sakit, Mbak Ola. Kalau Anda sedang sakit, Anda nggak boleh berpura-pura sehat. Anda sedang sakit, sakit hati, ya kan? Sakit hati, karena kecewa, sedih, dan sebagainya. Kalau Anda berpura-pura sehat, Anda sedang mengurangi kesempatan Anda untuk sembuh. Anda akan tambah sakit gitu. Gak ada gunanya pura-pura sakit, pura-pura sehat. Jadi pura-pura bahagia itu analoginya adalah pura-pura sehat. Justru yang harus kita lakukan adalah ketika kita sakit, kalau kita menginginkan kesembuhan,
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, terbuka ya, jujur gitu kan. Mengakui. Ya. Mengakui ya saya sakit gitu. Nah, tetapi tadi mengakuinya kepada dokter. Kepada Ya. orang yang tepat begitu ya, Pak Arfan. Iya, Anda ngomongnya sama dokter. Kalau Anda ngomongnya sama orang lain itu bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru. Apalagi kalau Anda curhatnya di sosmed. Di Iya kan? sosmed baru saya mau bilang. Nah, kebanyakan kita kan saat ini nih Pak Arfan ya. Iya. Ya, kebanyakan kita saat ini nih Pak Arfan di sosmed begitu ya, bukan cuma sekedar kita mengumbar bahagia, bahkan mengumbar apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan ini pasangan gitu ya, mengumbar kalau sedang bermasalah dengan pasangan dengan suaminya atau dengan istrinya gitu, atau bahkan mengumbar cerita tentang dalam proses bercerai misalnya begitu, atau juga hal-hal yang lain. Nah, apa yang Pak Arfan bisa sampaikan? Pergeseran ini terjadi. Kenapa begitu? Sampai kemudian ya itu tadi itu ya, artinya semuanya kayak dibongkar gitu di sembarang tempat. Very good question Mbak Ola ya. Mengumbar itu adalah bagian dari mengakui. Oke. Jadi sesungguhnya itu masih lebih sehat. Oke. Cuma kenapa disebut mengumbar coba? Ya. Karena dia bukan di tempat yang tepat. Yang tepat. Jadi namanya mengumbar. Tapi yang ingin saya katakan adalah orang yang mengumbar itu adalah orang yang lebih bagus daripada orang yang menutupi. Tapi mengumbar itu ibaratnya Mbak Ola sakit perut, mestinya Mbak Ola ngomongnya ke dokter. Ini Mbak Ola ngomong ke semua orang yang nggak ada urusannya, itu namanya mengumbar. Tapi mengumbar itu pada dasarnya itu bagus. Pada dasarnya ya. Karena mengumbar itu artinya nomor satu, saya mengakui bahwa saya sedang punya masalah. Mengakui saja itu sudah sebuah rilis loh Mbak Ola. Bahwa saya ini punya masalah, iya, saya nggak bahagia gitu. Cuma masalahnya, bayangannya seperti itu analoginya. Mbak Ola sakit perut, tapi Mbak Ola ngomongnya ke banyak orang. Nah, itu namanya mengumbar. Kalau Mbak Ola hanya ngomong ke dokter, itu namanya bukan mengumbar, tapi mengakui. Nah, mengakui itu adalah bagian dari penyembuhan, proses penyembuhan. Yang pertama dari proses penyembuhan itu, langkah pertama adalah mengakui. Itu Mbak Ola. Tapi kalau Anda mengakui pada orang yang salah, itu namanya bukan mengakui lagi, tapi mengumbar. Gitu. Jadi mengumbar itu bagus, tapi salah tempat. Salah orang gitu. Itu salah tempat. Ya. Pak Arfan, sedikit tadi sebelum jeda ya, saya teringat gitu kan. Bukankah ya tadi Bapak mengatakan kalau misalkan kita berwajah tidak baik, tidak menyenangkan gitu. Misalnya begitu atau bahkan kemudian ya nada dan sebagainya itu kan kita kayak menyalurkan energi negatif ya kepada lingkungan, kepada orang lain. Bukankah ketika kita berpura-pura juga, berpura-pura bahagia, energi itu akan terasa? Kenapa kan? Karena energi nggak kelihatan, hanya dia berubah bentuk, dia nggak bisa dimusnahkan, tapi dia berubah bentuk aja. Bukankah orang juga kalau dia peka, dia bisa merasakan gitu bahwa ada sesuatu yang ditutupi begitu? Betul sekali Mbak Ola, makanya jangan berpura-pura gitu ya. Tetapi memang ada kalanya juga orang butuh waktu ya untuk melihat ini sebenarnya gitu ya. Kan tidak semua orang terlatih ya Mbak Ola ya. Betul. Tidak semua orang terlatih gitu. Mungkin dari 10 orang mungkin hanya 1-2 orang yang terlatih gitu. Sehingga ketika kita berpura-pura ada banyak juga orang yang bisa menyangka kita benar-benar bahagia gitu. Betul. Nah, yang ingin saya katakan adalah tadi, perlu nggak berpura-pura bahagia? Dalam situasi tertentu perlu. Ini saya sedang sakit perut nih Mbak Ola nih, tapi kan kalau saya ngomong ke seluruh Indonesia itu kan nggak baik gitu ya. Jadi saya berpura-pura sehat gitu. Katakanlah begitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah berpura-pura bahagia itu bagus kalau itu dijadikan sebuah strategi jangka pendek. Yang membuatnya jelek berpura-pura bahagia itu adalah karena jangka panjang. Strategi jangka panjang. Iya. Kalau strategi jangka pendek itu begini, oke, saya ini sebenarnya lagi sakit perut nih, tapi kan saya harus talk show nih, yang dengerin kita seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa. Maka saya berpura-pura semangat, berpura-pura happy supaya ini menular energinya. Nah, setelah selesai talk show, saya punya PR. Apa? Saya harus berobat, gitu ya. Saya harus makan obat, saya harus ke dokter. Nah, artinya apa? Saya memberlakukan pura-pura bahagia itu sebagai sebuah strategi jangka pendek. Jangka pendek. Kebaikan banyak orang.
Itu bagus. Yang jelek adalah ketika saya memberlakukan itu sebagai strategi jangka panjang. Artinya apa? Setelah selesai talkshow, saya nggak mengobati sakit perut saya. Biarin aja begini. Besok ketemu orang lagi, pura-pura bahagia lagi. Nah, itu strategi jangka panjang namanya. Itu yang salah, gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Jadi harus dilihat dulu ya. Ini smart listener, mudah-mudahan Anda mendengarkannya secara utuh ya. Jadi jangan dipenggal doang gitu. Atau dengar di bagian tadi Pak Arfan mengatakan, oh pura-pura bahagia itu bagus, cuma sampai di situ doang gitu. Tapi nggak dengar penjelasan setelahnya gitu. Kadang kita suka mengutip sesuatu yang tidak utuh. Jadi tidak komprehensif, tidak semuanya kita dengar dulu baru kemudian kita bisa tahu apa arah tujuan dan kenapa disampaikan seperti itu.